1925 yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Mutammam Khalid LCMA. Namun sebelumnya kami menghimbau untuk para jemaah untuk tetap memperhatikan protokol COVID-19. Baiklah, untuk membuka kajian umum kita pada malam ini, marilah kita melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram Tuan Guru Haji Mutammam Khalid LCMA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara segenap jamaah Masjid Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kepercayaan untuk menjalani kehidupan kita di sisa-sisa usia kita. Saat ini kita sudah berada di tanggal 9 bulan Muharram. Itu artinya besok hari Sabtu sudah hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa di bulan itu, dan juga disertai dengan berpuasa di tanggal 9 atau tanggal 11-nya, untuk menyalahi kebiasaan orang-orang Yahudi yang membiasakan diri melaksanakan puasa di tanggal 10 bulan Muharram dengan keyakinan bahwa itu adalah hari diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, dan juga ditenggelamkannya Fir'aun di laut. Maka mereka mengagungkan hari itu, dan kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW lebih pantas dan lebih berhak untuk merayakan penyelamatan Nabi Musa tersebut dengan melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram dan juga di tanggal 9 atau di tanggal 11 bulan Muharram. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ismatullah, pemeliharaan Allah, penjagaan Allah terhadap hambanya. Kalau pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang ma'rifatullah, kemudian muraqabatullah, kemudian mahabbatullah, maka saat ini kita akan membahas tentang ismatullah, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan tentang kisah para nabi yang Allah selamatkan dari musuh-musuh mereka. Allah pelihara mereka dari kejahatan-kejahatan musuh-musuh mereka. Allah menceritakan kepada kita bagaimana Dia menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam dari topan dan badai yang begitu dahsyat sehingga menenggelamkan semua, bahkan gunung-gunung ditenggelamkan dengan
banjir dan topan itu. Pada saat itu Nabi Nuh alaihissalam sebagai seorang bapak yang sayang terhadap anaknya, beliau mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku sayang, naiklah ke perahu ini bersama kami, jangan bersama orang-orang yang kafir. Tapi apa jawaban anaknya? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan mencari perlindungan dengan menaik ke gunung yang akan menyelamatkan saya, yang akan menjaga saya dari hantaman air ini, dari terjangan air ini. Nabi Nuh mengatakan, la asimal yauma min amrillah. Tidak ada pemelihara, tidak ada penjaga pada hari ini dari azab Allah. Tidak ada yang bisa menjaga kamu, tidak ada yang bisa memelihara siapapun ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan azabnya. Dan azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat Nabi Nuh itu berupa banjir yang sangat besar. Langit tidak berhenti-berhenti menurunkan hujan. Kemudian dari bumi muncul air. Selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan banjir itu terjadi. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun lebih bahkan banjir itu terjadi dan membunuh orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh dengan umatnya yang beriman kepada beliau, itulah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ismatullah, pemeliharaan Allah terhadap Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersama beliau. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita tentang pemeliharaannya terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dihukum oleh Namrud karena dianggap sudah membunuh Tuhan-Tuhannya dengan menghancurkan berhala-berhala. Maka hukuman yang diterima oleh Nabi Ibrahim adalah dibakar, ditumpukkan kayu bakar sehingga menggunung, kemudian dinyalakan api yang membara. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum oleh Namrud. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Para ulama kemudian menjelaskan, kalau Allah hanya mengatakan kuni bardan, jadilah kamu dingin wahai api, maka Nabi Ibrahim alaihissalam akan mati kedinginan. Tapi Allah mengiringi pernyataannya itu, perintahnya itu dengan wasalaman. Jadi kamu dingin dan menjadi sumber keselamatan bagi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam sedikit pun tidak ada dari pakaiannya, tidak ada dari tubuhnya, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang terbakar dengan api itu. Ini ismatullah, penjagaan Allah terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian bentuk lain dari penjagaan Allah terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Allah menceritakan bagaimana Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah ketika saudara-saudaranya yang dengki terhadap beliau itu menjatuhkan beliau ke dalam sumur tua dengan anggapan bahwa kalau Yusuf dijatuhkan ke sumur itu dia akan mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala memelihara Nabi Yusuf alaihissalam dan beliau selamat dan bisa keluar dari sumur itu. Kemudian penjagaan lain yang Allah tunjukkan untuk Nabi Yusuf alaihissalam, Allah menjaga beliau dari terjerumus dalam perzinahan bersama Zulaikha.
Ini penjagaan Allah terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Allah juga menjaga Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun dan membawa Bani Israel untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan yang dilakukan oleh Fir'aun itu. Allah mengisahkan ini kepada kita dalam Al-Quran. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ingatlah nikmat Allah, ingatlah nikmat kami ketika kami memisahkan laut untuk kalian dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya dan kami selamatkan kalian dari kejaran mereka. Dan kalian melihat bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya itu kami tenggelamkan di laut itu. Allah menjaga Nabi Musa, Allah menjaga Bani Israel yang bersama Nabi Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjaga Nabi Isa alaihissalam ketika orang-orang Yahudi yang selalu memusuhi beliau ingin melakukan pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Segala upaya mereka lakukan untuk bisa membunuh Nabi Isa, tapi karena penjagaan Allah terhadap Nabi Isa alaihissalam, dengan Allah mengangkat Nabi Isa, beliau selamat dari upaya pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu. Pun Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pemeliharaannya, menunjukkan ismahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di banyak kesempatan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pemeliharaannya itu. Karena secara tegas Allah menjamin bahwa dia akan menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah akan memeliharamu dari kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Ini kemudian Allah buktikan di dalam perjalanan hijrah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pemeliharaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai ketika beliau keluar dari rumah. Kemudian ketika beliau dan Abu Bakar berada di dalam Gua Tsur, sampai beliau sampai dengan selamat di Madinah, Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemeliharaannya. Ada kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu saat di dalam sebuah perjalanan jauh bersama para sahabat, karena terlalu lelah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhenti di sebuah wilayah yang kebetulan di sana ada sebuah pohon besar, dan para sahabat terbiasa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka berhenti dan istirahat, mempersiapkan dulu tempat istirahat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah sebuah pohon. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantungkan pedang yang beliau bawa di pohon tersebut. Pada saat itulah kemudian ada seorang Arab Badui yang datang dan mengambil pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dihunus. Siapa yang akan menyelamatkanmu sekarang, wahai Muhammad? Maka dengan tenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah yang akan memelihara saya dari niat kamu untuk membunuh saya. Kejadian seperti ini sering dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang Allah memberikan jaminan pemeliharaan terhadap Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bukan berarti para nabi dan rasul yang mereka adalah utusan Allah, mereka adalah kepercayaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapati sesuatu keburukan yang diinginkan oleh orang-orang kafir terhadap mereka.
Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam berhasil dibunuh oleh orang-orang yang kafir terhadap ajaran yang mereka bawa. Apakah itu bukan berarti Allah tidak menjaga mereka? Apakah itu berarti Allah melupakan penjagaan terhadap mereka? Termasuk Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah ke Taif, kan penyiksaan, lemparan batu yang dilakukan oleh penduduk Taif itu menyakiti Rasulullah SAW. Bahkan sekujur tubuh beliau terluka dan mengalirkan darah. Di dalam perang Uhud juga Rasulullah SAW mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan dari orang-orang kafir, sampai gigi geraham beliau lepas dan patah. Apakah itu berarti Allah tidak menjaga beliau? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita kejadian-kejadian yang buruk yang dialami oleh para nabi dan rasul itu bukan berarti bahwa Allah melepaskan penjagaan dan pemeliharaan dari mereka. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwa orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah manusia biasa. Manusia biasa, dan pada saat-saat tertentu mereka akan mengalami sesuatu juga yang menyakitkan yang mereka dapatkan dari orang-orang kafir yang tidak percaya kepada ajaran yang mereka bawa. Jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah SAW juga pernah disihir oleh seorang perempuan Yahudi dan beliau merasakan itu. Beliau juga pernah kemasukan racun yang dibubuhi di makanan oleh seorang Yahudi. Tapi beliau selamat dari kematian akibat ganasnya racun itu. Ini penjagaan Allah dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, Allah juga menjaga kita. Menjaga kita di saat kita tidur. Kalau saat ini kita semua pakai masker. Apakah ketika kita tidur pakai masker juga? Siapa yang tidur pakai masker? Tidak ada. Tapi kenapa kita aman? Mungkin ada yang bilang, ya kan kita tidak tidur rame-rame Ustaz, maka corona tidak akan masuk ke kita, tidak akan menulari kita. Kita tidur sendirian, tidak tidur di keramaian. Pada saat kita tidur itu bukan hanya corona yang dikhawatirkan. Serangga-serangga, nyamuk itu bahkan bisa mematikan ketika dia masuk melalui telinga, melalui hidung, melalui mulut, dan bisa merusak sel-sel otak seperti yang dialami oleh Namrud laknatullah alaih. Allah mengadab Namrud itu dengan memasukkan nyamuk ke dalam dirinya dan merusak sel-sel otaknya. Kemudian dia pun mengeluarkan cairan darah dari hidung, dari mulut, dari mata, dari telinganya. Seorang manusia yang begitu sombong diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor nyamuk. Itu bisa saja terjadi kepada diri kita ketika kita tidur itu. Dan bukankah saat kita tidur itu saat kita paling lemah, kondisi kita paling lemah. Kita tidak bisa membela diri dari apapun. Tapi di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Tidak ada nyamuk yang masuk. Tidak ada kecoa yang masuk. Tidak ada semut yang masuk. Padahal bisa jadi kan ketika kita tidur itu kita dalam kondisi kurang bersih, hidungnya kurang bersih, mulutnya kurang bersih, telinganya, yang bisa mengundang semut untuk masuk ke sana. Tapi kenapa tidak ada yang masuk?
Ini penjagaan Allah jamaah sekalian rahimakumullah. Ini pemeliharaan Allah. Dan kita yakin itu, kita harus meyakini itu, bahwa Allah menjaga kita ketika kita tidur. Lalu kenapa ketika kita sholat kita tidak yakin Allah menjaga kita? Pada saat kita tidur, kita tidak pernah pakai masker. Ini maaf jamaah sekalian rahimakumullah. Tapi kenapa ketika kita sujud menghadap Allah di rumah Allah, kita mendemonstrasikan ketakutan terhadap makhluk Allah dengan memakai masker, dengan jaga jarak. Saya ingin mengajak kita berpikir dengan logika keimanan, bahwa kalau kita yakin Allah menjaga kita saat kita tidur itu, sehingga kita tidak perlu pakai masker, kenapa kita tidak yakin dengan penjagaan Allah pada saat kita sedang sujud di rumahnya sendiri? Ini yang memprihatinkan kita. Kita tunduk dengan protokol-protokol kesehatan, walaupun itu bertentangan dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Memang sholat pakai masker tidak akan mempengaruhi sahnya sholat, tapi kurang sempurna sujud kita itu, karena hidung kita tidak menyentuh tempat sujud. Kurang sempurna, bukan tidak sah. Sholat jamaah, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk merapatkan shaf. Tadi itu saya seperti sholat sendirian, karena baru kali ini sholat seperti ini. Alhamdulillah kami tidak pernah meninggalkan jamaah, tidak pernah meninggalkan Jumat ketika banyak orang yang melakukan itu. Alhamdulillah tidak ada apa-apa. Saya ingin menyampaikan momentum Asyura, keselamatan-keselamatan yang Allah tunjukkan kepada hamba-hambanya, kepada para nabinya itu banyak yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Allah Subhanahu wa taala menetapkan Nabi Nuh selamat dari banjir bandang yang begitu besar itu pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hukuman yang diberikan oleh Namrud itu, dengan beliau selamat dari kobaran api itu pada tanggal 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram. Momentum 10 Muharram besok ini seharusnya kita manfaatkan untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentu hal ini kita tidak bisa menentukan keputusan sendiri. Pengurus masjid juga tidak bisa menentukan keputusan bahwa cara sholat seperti ini harus segera dihentikan. Karena jangankan pengurus masjid, kepala daerah, bahkan kepala negara pun tidak punya kewenangan, tidak punya keberanian untuk mengambil kebijakan kalau kebijakan itu tidak mendapatkan rekomendasi dari Satgas. Kebijakan ekonomi, kebijakan pendidikan, tidak berani diambil kebijakan untuk memasukkan anak sekolah-sekolah untuk tatap muka kalau tidak dapat rekomendasi dari Satgas. Maka sering saya sampaikan, yang berkuasa di negara ini saat ini bukanlah presiden, bukanlah gubernur, bukanlah wali kota, bukanlah bupati, tapi Satgas. Karena banyak kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita itu harus menunggu rekomendasi dari Satgas.
Jamaah sekalian rahimakumullah, kembali saya ingatkan kepada kita semua, mari kita berpikir dengan logika keimanan kita. Kalau Allah menjaga kita saat kita tertidur, padahal kita tidak memfasilitasi diri dengan pengaman apapun, lalu kenapa kita ketika kita sujud menghadap Allah, kita sibuk memfasilitasi diri dengan pengaman-pengaman yang padahal dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan dalam pandangan kita pun itu tidak terlalu aman, tidak cukup aman untuk kita mengamankan diri dari virus itu. Kan yang tertutup cuma hidung dan mulut itu. Apa virus itu hanya bisa masuk dari hidung dan mulut? Dan telinga terbuka, mata terbuka. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tentu hal lain yang perlu kita ingat di dalam momentum Asyura adalah perintah Rasulullah SAW yang menganjurkan kita, mengajarkan kita untuk melaksanakan puasa. Besar fadilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram secara khusus. Secara umum karena bulan Muharram adalah bulan hurum, salah satu dari bulan haram. Secara umum Rasulullah SAW menjelaskan bahwa siapapun yang memperbanyak puasa di bulan-bulan haram itu, maka Allah akan menghapuskan dosanya setahun yang lalu. Maka itu yang kita harapkan dari puasa Asyura, yaitu pada tanggal 10 bulan Muharram yang akan jatuh pada hari Sabtu. Dan untuk membedakan diri dari kebiasaan orang Yahudi, kalau orang Yahudi hanya melaksanakan puasa itu pada tanggal 10 Muharram saja, karena Rasulullah SAW pernah menyatakan kepada para sahabat, kalau saya masih diberikan usia panjang sampai tahun depan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di akhir-akhir hayat beliau menyatakan itu di hadapan para sahabat, kalau Allah memberikan saya kesempatan hidup tahun depan, saya akan puasa juga pada tanggal 9 atau tanggal 11 bulan Muharram. Supaya beda apa yang kita lakukan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Yang jelas kita lebih berhak merayakan keselamatan Nabi Nuh, keselamatan Nabi Ibrahim, keselamatan Nabi Musa dari hukuman-hukuman, dari musibah-musibah yang Allah timpakan dengan melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram itu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk bisa melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kaitannya dengan puasa di tanggal 10 Muharram. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dalam rangka kita semakin memperbaiki cara hidup kita, terutama karena ini adalah sisa-sisa hidup kita. Maka bagaimana sisa-sisa hidup, sisa-sisa usia yang Allah berikan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan amalan-amalan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Tuan Guru Haji Mutammam Khalid LCMA. Para jamaah yang ingin bertanya terkait materi yang disampaikan oleh Al-Mukarram cukup mengangkat tangan satu aja nggih sembari menunggu waktu Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana aja Tuan Guru sananya. Apakah pernah dilakukan oleh waktu zaman Nabi bahwa
dibedakan sholat ini yang pakai sejadah atau pakai masker dibedakan sama yang tidak pakai sejadah atau pakai masker. Terima kasih Tuan Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sejadah dan masker pada saat itu belum ada. Jadi tadi saya sampaikan bahwa sholat menggunakan masker itu memang tidak mempengaruhi sahnya sholat, tapi kurang sempurna. Itu juga tidak rapatnya jarak, itu juga mempengaruhi kesempurnaan sholat jamaah. Maka adanya sejadah itu kan biasanya membuat saf kita agak renggang, apalagi ditambah dengan ini pembatas ini, semakin renggang itu. Maka tadi saya sampaikan, saya serasa sholat sendiri karena tidak ada bahu yang menempel di bahu kita. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, perlu saya sampaikan juga, ini yang sering dibahas dan ini sudah terjadi di awal-awal pandemi ini, tentang sholat Jumat, ditiadakannya sholat Jumat. Memang ada fatwa-fatwa baik dari kibar syuyukh Al-Azhar yang mengatakan diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat selama pandemi. Kemudian MUI juga seperti itu. Cuma MUI ada klasifikasinya. Orang-orang yang ada di zona merah itu yang boleh diperbolehkan untuk tidak melakukan sholat Jumat. Kemarin pada saat bulan lalu kami kedatangan seorang mufti dan seorang muhaddits dari Yaman. Beliau Syekh Yasir, dan saya sengaja menanyakan ini tentang pandangan beliau terhadap fatwa tidak bolehnya tidak melakukan sholat Jumat. Beliau memang mengatakan awalnya memang kita mendukung fatwa itu. Tapi ketika dengan berjalannya waktu kita mendapati bahwa virus ini tidak seberbahaya seperti yang disampaikan oleh orang-orang itu, dokter-dokter itu. Maka dengan sendirinya fatwa itu batal. Fatwa yang membolehkan tidak sholat Jumat dengan alasan pandemi itu. Dan memang seperti itu kan kenyataannya. Kita melihat dari orang-orang yang dikatakan positif itu, tanpa obat mereka sembuh. Banyak yang sembuh. Lalu apa yang ditakutkan? Yang ditakutkan saat ini bukan COVID-nya, tapi kebijakan pemerintahnya. Itu yang ditakutkan saat ini. Sehingga sekolah-sekolah takut membuka sekolah untuk melakukan tatap muka. Itu bukan karena takut COVID-nya, tapi takut ditegur atau disegel sekolahnya. Ini yang saya perlu sampaikan kepada pemerintah kalau dengar ini. Karena kami mengalami itu. Kalau di pondok alhamdulillah kami aman. Tidak ada teguran karena letaknya di dalam. Tapi di luar, di madrasah ini, anak-anak dengan berbagai macam siasat datang ke madrasah, tapi tetap aja ada teguran. Jadi kita berharap pemerintah kita ini diberikan kemudahanlah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan bagaimana keluar dari masalah yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua. Baik, untuk memperkuat harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang menimpa negara kita secara khusus dan dunia secara umum dihilangkan dan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya man sammaita nafsaka birrahmanir rahim wa ya man sammaita nafsaka bis salam irhamna wal muslimin wa sallimna wal muslimin wa jannib 'anna al bala' wal waba' wal ghala' wal fahsya'
والزلازل والشدائد وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن وما لا يجنبها عنا غيرك يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Tuan Guru Haji Mutammam Khalid LCMA. Marilah kita tutup kajian umum kita pada malam ini dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.